Selamat Halo, pagi dokter. Pagi. Ayo silahkan. Ada Iya, apa nih? Maaf mengganggu waktunya dokter. Boleh, silakan duduk yuk. Siap. Jadi gimana ini? Ada apa? Jadi gini dok, sebentar lagi kan ada hari kontrasepsi sedunia. Jadi kita berdua mau tanya-tanya nih. Tuh. Tanya-tanya tentang kontrasepsi. Iya dok, Betul, seputar boleh kontrasepsi. banget. Apa aja sih dok jenis-jenis kontrasepsi dan tujuan kontrasepsi itu apa? Jadi jenis kontrasepsi itu banyak macamnya gitu ya. Kita juga harus tahu tujuan penggunaan kontrasepsi itu apa gitu. Jadi masing-masing orang itu beda kontrasepsinya, tergantung kondisi keadaan tubuh kita. Tujuan yang mau kita capai itu apa gitu kan. Nah, misalnya nih Mbak Lia sama Mas Iki ini sudah nikah belum? Belum dok. Belum, ini rencana mau menikah mungkin ya. Nah, mungkin gini, kalau pasangan muda yang baru menikah itu kan ada yang tidak ingin langsung punya anak. Ya. Iya. Saya mau ngejar karir dulu, bisa. Saya mau menunda dulu, bisa. Biasanya yang begitu menunda hamil dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ya. Biasanya setahun atau 2 tahun gitu kan. Nah, untuk mereka yang ingin menunda hamil dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada beberapa metode. Yang pertama, bisa pakai kondom, ya, bisa pakai pil, Iya. bisa, ya. Bedanya apa? Gitu ya. Kalau kondom itu tidak ada hormonnya, ya, jadi relatif lebih aman, gitu kan. Pil ada hormonnya, nggak aman dong dok? Bukan gitu juga, gitu kan. Pil itu ada kandungan hormonnya dan dia harus diminum tiap hari gitu. Jelekannya kondom dan pil ini kalau lupa gitu kan. Iya. Duh, Betul dok. saya lupa nih kondomnya habis gitu kan. Nah terus kayak apa? Wah, hamil deh gitu kan. Pil juga gitu, saya lupa dok minum, saya lupa minum 2 hari gitu misalkan. Terus ya sudah saya kacau minumnya. Nah bisa angka kemungkinan hamilnya jadi tinggi lagi gitu kan. Nah, terus ada lagi yang saya nggak mau pakai kondom, nggak mau pakai pil, saya mau ngatur tanggal aja, kalender, itu juga bisa, gitu kan. Tapi ngatur kalender itu susah dikerjakan untuk orang-orang yang haidnya nggak teratur, gitu kan. Saya nggak apal ya haid saya, kadang maju, kadang mundur, kadang 2 bulan nggak haid, gitu kan. Mereka nggak bisa pakai metode kalender seperti ini, gitu. Kemudian ada juga namanya metode senggama terputus, ya. Iya. Nah, ini kalau pasangan muda juga nggak suka pasti kan. Nah, udah lagi senggama terputus, pusing kepala gitu ya. Atau buang di luar juga bisa, tapi angka kegagalannya tinggi. Nah, jadi di antara metode tadi yang paling baik kalau untuk menjaga dalam waktu dekat ya kondom dan pil. Itu jawabannya. Tapi, nah kan tergantung lagi nih. Misalkan Mas Rifki dan Mbak Lia ini sudah menikah lama, sudah punya anak misalkan 1 gitu kan. Nah, saya mau besarkan anak dulu. Saya nggak mau yang terlalu dekat jaraknya, gitu kan. Nah, jadi pilihannya bisa macam-macam, lebih macam-macam lagi. Bisa pakai pil, bisa pakai suntik, bisa pakai implan, ya, bisa juga pakai spiral. Bisa, gitu ya. Bedanya apa gitu tadi? Pil udah dijelaskan tadi. Kalau suntik ada suntik 1 bulan, ada suntik 3 bulan. Bedanya apa? Bedanya kandungan isinya beda. Nah, isi hormonalnya maksudnya, gitu kan. Nah, tapi dua-dua punya, baik suntik 1 bulan maupun 3 bulan punya keuntungan dan kekurangan juga, gitu ya. Nah, yang suntik 1 bulan keuntungannya relatif lebih teratur daripada yang 3 bulan haidnya. Jadi tetap haid, gitu kan. Nah, kalau yang 3 bulan cenderung tidak haid, ataupun kalau haid kacau, flek-flek lah, apa lama, pokoknya susah diprediksi gitu lah. Iya. Nah, gitu. Cuma enaknya kalau 3 bulan gimana? Ya enggak sering-sering suntik lah. 3 bulan sekali baru disuntik. Kalau tiap bulan disuntik sakit, gitu kan. Nah, itu metode itu bisa dipilih. Nah, ada lagi bisa pakai spiral, gitu kan. Spiral lebih enak. Tidak ada hormonnya, jadi tidak mengganggu siklus haid. Spiral itu yang biasa IUD, disebut kan, ya betul, iya. IUD itu kan. Iya. Zaman dulu namanya spiral, kalau Spiral, sebetulnya namanya IUD, intrauterine device, gitu Iya. ya. Nah, itu relatif lebih aman, tidak ada hormonnya, jadi haid nggak akan terganggu. Dan dia bisa dipakai untuk jangka panjang, mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bisa. Gitu. Lebih dari 5 tahun bisa. Gitu.
gitu ya. Iya. Nah, tapi jeleknya kita ini suka takut gitu kan, takut nanti kalau dipasang sini lari kemana gitu ya nggak sih? Biasa pertanyaan ibu-ibu kan seperti itu tuh. dok, takut katanya nanti lari. Ada yang ibu-ibu tuh pernah bilang sampai lari ke ginjal gitu-gitu kan. Pokoknya takut lari gitu kan. Takut. Padahal sebetulnya spiral itu atau IUD nggak punya kaki, Iya. nggak bisa lari-lari gitu ya. Ya memang ada Benar. kejadian yang dia berpindah posisi ada, tapi bukan lari-lari gitu Iya. kan. Nah, oke, tadi sudah kita bahas apa ini? Pil, suntik 1 bulan, 3 bulan, implan sekarang. Implan. Kita balik lagi dulu ya, implan Iya. ya. Implan itu hampir sama dengan suntik. Isinya kurang lebih dengan suntik 3 bulan kurang lebih sama gitu ya. Bedanya dengan suntik dia nggak harus tiap 3 bulan disuntik. Dia sekali dipasang di lengan, biasanya di lengan bawah, lengan atas. Nanti dia mengeluarkan hormon pelan-pelan gitu. Nah, dikeluarkan nanti untuk jangka waktu berapa? Biasanya sampai 2 sampai 3 tahun. Jadi enaknya nih kita nggak perlu tiap 3 bulan suntik. Nah, 3 tahun sekali dilepas ganti baru bisa. Tapi ada jeleknya juga. Hampir sama kayak suntik 3 bulan, dia karena sifatnya itu hormonnya disimpan dalam tubuh, dilepas pelan-pelan, haidnya kadang terganggu, sering kali terganggu. Nah, kadang nggak haid sama sekali gitu ya, atau haid tapi nggak selesai, haid terus, capek kita kan. Nah, seperti itu. Ya, apalagi Jadi yang paling efektif untuk yang kalangan yang ingin menunda, Iya. menjarangkan, istilahnya Iya. menjarangkan. Kalau tadi belum nikah kan ingin menunda Iya. kehamilan. Kalau yang sudah menikah, sudah punya anak, namanya menjarangkan. Jadi agak diperpanjang. Sebetulnya paling efektif nggak ada. KB itu sangat individual, tergantung masing-masing. tergantung masuk. Tergantung masing-masing. Pakai pil bisa, walaupun 2 tahun 3 tahun bisa. Cuma kalau pelupa ya jangan minum pil, gitu. Ya kan? Betul. Nah, nanti kamu kalau lupa terus hamil nanti. Ya, masih nyusuin udah hamil lagi gitu ya. Atau pakai KB suntik baik 1 bulan maupun 3 bulan, ada loh yang cocok nggak ada keluhan juga ada gitu, dan mereka suka disuntik daripada pasang yang lain, boleh gitu. Pasang spiral juga nggak apa-apa, pasang aja gitu, relatif aman. Jadi nggak ada yang terbaik, sebetulnya nggak ada, harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Nah misalnya nih sudah nikah lama, sudah anaknya sudah 4, 5 misalkan ya, mau punya anak lagi nggak? Tanya dulu saya, mau punya lagi nggak gitu misalkan kan, sudah cukup dok anak saya 4 gitu. Jadi istilahnya saya ingin mengakhiri kehamilan gitu, bukan mengakhiri kehamilan, menyetop lah ya, tidak ingin hamil lagi. Nah, tidak ingin hamil lagi itu berarti kita pakai metode KB yang jangka panjang, ya kan? Yang paling efektif sih menurut saya yang jangka panjang bisa bertahun-tahun ya antara 2 IUD atau steril. Steril itu namanya kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap itu bisa buat laki-laki sama perempuan. Nah, mantap itu berarti udah mantap loh ya, nggak ada jalan mundur. Nanti udah di steril, udah mantap terus berubah pikiran, nggak bisa. Nah, ini salah satu pertanyaan kan dok, biasanya alat kontrasepsi itu kan pasti yang biasanya orang tahu kan untuk perempuan. Nah, alat kontrasepsi itu ada nggak sih dok yang buat laki-lakinya juga? Ada dong. Kondom tuh untuk laki-laki loh. Kondom yang kita kenal di Indonesia itu untuk laki-laki. Tapi kondom perempuan juga ada. Oh gitu dok. Ada, tapi tidak umum ditemukan di sini gitu. Kita kan bicara yang sering kita pakai aja gitu. Kontrasepsi laki-laki 1 kondom itu kan. Yang kedua obat-obatan juga bisa, tapi obat-obatan jarang sekali, hampir nggak pernah. Kemudian steril bagi laki-laki juga ada. Nah, namanya kontrasepsi mantap. Bukan steril ya, kontrasepsi mantap. Mantap itu bisa mantap bagi perempuan, bisa mantap bagi laki-laki. Nah, kalau bagi perempuan namanya MOW, metode operatif wanita steril. Kalau laki-laki sterilnya namanya MOP, metode operasi pria atau yang dikenal dengan vasektomi. Itu metode kontrasepsi juga. Gitu. Begitu. Dok, mau nanya nih dok, gimana sih pemasangan dari si spiral ini dok? Spiral, Iya. ya spiral itu kan sebetulnya namanya intrauterine device gitu kan. Intrauterine berarti alat yang dipasang di dalam rahim gitu kan. Nah, kebetulan saya punya contohnya nih ya. Nah, ini gambaran rahim dalam tubuh kita. Kan rahim itu tempatnya bayi kalau kita ini kan hamil gitu. Nah, spiral itu dipasang di mana? Spiral atau IUD pasangnya di mana? Di sini. Jadi dimasukkan lewat jalan lahir, dipasang di dalam rahim. Ya, alatnya sebesar apa sih dok? Gitu kan? Nih, saya bawain contohnya nih ya. Nah, ini kita buka aja. Alatnya itu kecil banget loh. Jadi jangan khawatir. Aduh,
dipasang bisa nanti kayak apa sakit gitu kan? Biasanya ibu-ibu kan takut ya dok ya. Takut biasanya. Nih saya punya alatnya nih, kita buka aja nih contoh ya. Ini yang besar bungkusnya aja kok. Alatnya kecil. Nah, yang dipasang itu hanya ini saja nih. Nih, ini aja. Kecil banget kan? Kecil banget. Ini kalau kita pegang di telapak tangan hanya sekian aja. Ya, hanya sekian aja. Kemudian ini benang ini fungsinya apa? Benang ini fungsinya untuk nanti ketika kita mau ambil gampang. Gitu. Supaya untuk ngecek sendiri di rumah, spiral saya masih pada posisinya apa enggak ya? Bisa ngecek ini. Jadi caranya gini. Ini alat ini nanti dimasukkan lewat bantuan alat ini nih. Nah, coba ya kita peragakan aja lah. Nah, ini alatnya tuh masukkannya gini. Anggaplah saya nih kondisi steril ya, ini cuma pura-pura aja nih, sebetulnya nggak begini, ini kan. Sebetulnya kita pakai kondisi steril, pakai sarung tangan, pakai alat khusus gitu kan. Nah, alat IUD tadi kita lipat gini, jadi garis lurus gini aja, kecil kan ini, nanti dimasukkan lewat vagina atau lewat lubang kemaluan gitu kan. Jadi kalau pasien itu posisinya tidur seperti orang melahirkan itu kan, dipasang alat, anggaplah ini adalah liang vagina atau liang kemaluan ya, kita masukkan di sini, akan nyambung masuk ke sini, kemudian alat dibuka. Nah, alat dibuka sehingga dia posisinya jadi begini nanti. Ya, kan? Sudah alat ini ditinggal di dalam sini. Nah, ya. Ini fungsinya tali ini tadi adalah untuk ngecek sendiri atau untuk mengambil nanti kalau mau dilepas. Ya, jadi memang ada talinya. Begitu. Alatnya kecil banget. Kecil Ternyata banget. alatnya kecil ya dok ya. Kecil banget. Jadi ibu-ibu nggak usah perlu takut lagi nih kan dok. Nggak sakit, sekarang. pasangnya nggak sakit. Cuma mungkin memang malu karena harus posisi seperti orang melahirkan gitu kan. Dipasang alat di situ untuk buka, jadi kadang tidak nyaman. Tapi kalau sakit enggak. Dok, ada nggak sih dok efek samping dari si spiral ini? Sebetulnya kalau kita bicara alat kontrasepsi, semua pasti ada efek samping gitu ya, termasuk IUD atau spiral gitu kan. Karena ini adalah alat ini adalah suatu sebetulnya adalah benda asing, benda dari luar yang dipasang di dalam rahim. Tentu saja punya efek samping, semua punya. Mau pil punya efek samping, mau suntik punya, susu atau implan punya, spiral juga punya atau IUD punya. Efek sampingnya apa? Satu, biasanya haidnya akan lebih banyak. Nah, biasanya kalau haid saya hanya 4 hari atau 5 hari. Setelah pakai spiral saya kalau haid jadi 6 hari, 7 hari gitu. Jumlahnya lebih banyak. Kadang pada beberapa orang kalau haid timbul rasa nyeri. Ya, kalau pakai spiral kadang ada yang lebih nyeri, ada yang tidak gitu. Jadi makanya tadi saya bilang KB itu sifatnya sangat personal, sangat individual. Jadi nggak bisa disamakan satu sama yang lain. Jadi mohon maaf nih dok, jika nanti kalau berhubungan itu apa nggak sakit dok? Kamu pasti takut ya karena ini dipasang di jalan lahir ya? Betul sih dok. Jadi begini, yang ditakutkan oleh ibu-ibu itu dan bapak-bapak tentunya ya. Terus kalau hubungan kayak apa dok? Sakit dong, alat ini dipasang di sini. Iya. Bagi ibu-ibu, bagi si perempuan nggak akan ada rasanya. Alat ini kecil banget loh. Jadi kalau udah dipasang posisinya baik, ya enggak masalah. Paling keluarnya hanya haidnya banyak, tapi kalau sakit enggak, karena kecil gitu kan. Nah terus yang paling takut lagi ini biasanya bapak-bapak deh, ya karena tadi saya bilang ini ada benang ini ya, ada benang ini kan istilahnya dia ada di jalan lahir. Nah jadi pada beberapa orang bilangnya saya enggak enak dok, rasa benangnya nyucuk sakit gitu kan. Nah padahal enggak juga. Yang ditakutkan sih sebenarnya itu sih dok. Mungkin dari sisi laki-lakinya kan. Kok ada rasa yang aneh gitu. Oh, rasa aneh. Enggak juga. Karena benang ini elastis, walaupun kelihatannya iya ada benangnya gitu ya, tapi coba dipegang nih benang ini elastis. Elastis sekali ya. Ini kalau dipasang dia akan di dalam tuh cenderung tidak terasa sebetulnya gitu kan. Memang pada beberapa orang yang sensitif dia akan kerasa, saya seperti kecucuk benang gitu kan, sakit gitu. Ada juga cara mengatasinya, nggak usah khawatir. Ini tetap bisa terpasang dengan baik, tanpa benang bisa. Boleh-boleh aja, benang ini sifatnya hanya membantu. Membantu untuk apa? Untuk satu, ngecek sendiri nih, si ibu ini bisa. Jadi saya nggak perlu tiap bulan pergi ke dokter untuk USG. Bisa. Caranya gimana? Kan ini tadi ada di jalan lahir, di liang kemaluan benangnya kan. Jadi boleh loh kita itu coba masukkan sendiri jari ke dalam kemaluan untuk ngecek, oh ya benangnya masih ada terasa. Selama benang ini masih terasa, aman deh posisinya. Nggak perlu tiap bulan pergi USG. Tapi saya kalau nggak di USG, nggak yakin ya. Ya nggak apa-apa, silakan.
pergi USG untuk ngecek ini posisinya masih baik apa tidak gitu kan, walaupun tidak harus tiap bulan sebetulnya gitu kan. Nah, fungsi yang kedua nanti kalau untuk pengambilan lebih mudah, ada benangnya gitu. Tapi kalau mau dipotong habis ini benang, bisa aja, nggak masalah gitu ya. Nah, biasanya laki-laki udah nggak terasa. Gitu. Tapi di sini saya lebih penasaran sama yang dokter bawa yang merah-merah itu sih dok sebenarnya. Oh, merah-merah. Saya tadi bawa alat apa ini? Ini IUD, ini kah? Merah ini. Ini kondom sayang. Nah, saya yakin kita semua sudah tahu lah ya. Nah, kondom ini sudah familiar banget. Nah, apa yang ingin kamu tahu dari kondom ini? Kondom ini salah satu alat kontrasepsi yang sifatnya tidak mengandung hormon, gitu ya, atau alat kontrasepsi yang dengan mekanik menghalang barier, ya barier. Kondom ini dipakai untuk laki-laki kalau ini kondom laki-laki, ya, dipasang laki-laki, ya sudah. Jadi di pasaran itu kan banyak model-model yang jenis-jenis kan dok. Itu apakah aman aja dok? Tentu saja kalau sudah mengeluarkan produk suatu produk gitu ya, itu pasti sudah melewati quality control gitu ya, sudah melewati standar, dia aman, relatif aman. Ada kalanya kondom bocor, ada sih, namanya kegagalan itu selalu ada di setiap produksi alat buatan manusia, nggak ada yang sempurna gitu kan. Nah, kondom ini ada keuntungannya loh, kayak kondom ini ya. Selain untuk alat kontrasepsi, dia bisa untuk mencegah penyakit menular seksual. Tahu ya. Nah, kadang-kadang ada kita berpasangan lebih dari satu, berhubungan seksual lebih dari satu orang, itu ada. Nggak apa-apa, saya tidak menghakimi gitu ya. Nah, memang ada seperti itu ya bisa. Alat ini bisa dipakai untuk mencegah penularan infeksi menular seksual. Kondom pilihannya gitu ya. Kalau misalkan seorang wanita memang diharuskan berhubungan dengan lebih dari satu orang gitu kan, untuk memproteksi mencegah ya dok ya. Memproteksi diri sendiri. Kita orang perempuan jangan pasrah aja jadi perempuan ya, pokoknya saya pasrah lah, saya nggak mau pakai kondom soalnya suami saya nggak mau, katanya nggak enak. Nah ya, kalau ini laki-laki yang komplain itu suami, mesti suami deh yang komplain itu ya. Nah, katanya nggak enak, panas lah, nggak rasa lah gitu kan. Nah gitu. Tapi ini adalah alat perlindungan bagi perempuan. Jadi bagi perempuan yang harus berpasangan lebih dari satu misalnya, ya ini proteksi yang bagus sekali mencegah infeksi. Jadi safety untuk dua-duanya dok ya? Safety untuk dua-duanya gitu ya. Nah, misalkan laki-laki nih kalau pakai kondom ini dikeluhkan apa coba? Saya nanya nih sama laki-laki. Saya bayangin dulu nih dok. Biasanya nih, tak kasih bocoran ya, karena kamu belum nikah tak kasih bocoran. Biasanya mereka tidak mau dipasang kondom ini karena satu, rasanya kayak ongkep, panas. Kamu bayangin aja kamu pakai jas hujan di dalam kamar, panas nggak? Panas kayak gitu. Tapi kan kondom ini macamnya banyak. Hari gini nggak usah khawatir, banyak jenisnya. Ada yang tipis, ada yang tergantung kebutuhan lah. Kamu maunya yang gimana? Mau yang tipis kan? Ya, dok, yang nyaman antara kamu dan pasanganmu gitu kan. Yang tipis ada, yang ada gerigi-geriginya gitu mungkin ada juga gitu. Yang ada sensasi dingin panas ya ada juga, tinggal dicari aja di banyak yang jual. Tapi intinya prinsipnya adalah ini adalah alat perlindungan diri, nah, buat laki-laki dan perempuan. Dok, mau nanya lagi nih dok, kan banyak nih tadi sudah jenis-jenis dan macam-macam KB. Ada nggak sih dok, misalkan kayak wanita-wanita yang punya hipertensi itu bisanya dia pakai KB yang sejenis bagaimana? Oh iya. Jenis apa? Berarti ini misalkan ada ibu-ibu atau wanita yang punya kontraindikasi misalkan kan. Nah, semuanya itu dilihat dulu, memang kalau kita mau KB ada screeningnya gitu, yang paling cocok untuk dia apa. Misalkan satu, wanita tersebut mempunyai tekanan darah tinggi gitu kan. Nah, kita usahakan memakai KB yang tidak mengandung hormon. Tapi zaman sekarang itu metode KB banyak macam-macam sudah berkembang. Pakai hormon pun nggak apa-apa, tergantung jenisnya gitu kan, karena jenis KB itu macamnya sudah banyak. Pakai pil boleh nggak? Boleh, tergantung gitu kan. Nah, obat tensinya terregulasi atau tidak gitu. Kemudian jenis pilnya seperti apa. Nah, memang pil itu dari yang murah sampai yang mahal itu banyak. Gitu kan. Nah, kita tinggal sesuaikan aja kandungan hormon di dalamnya yang cocok untuk orang darah tinggi yang mana gitu. Kalau betul-betul dia tidak boleh mengkonsumsi hormonal ya, ada metode KB yang lain kan. Nah, seperti
kondom, IUD atau bahkan steril tadi gitu. Jadi jangan khawatir, ada pilihan banyak. Misalkan dia nggak boleh hormonal, ada yang non hormonal gitu ya. Apalagi misalkan nih ya, saya jadi ingat ada pasien yang dia itu nyeri haid hebat, dia malah saya suruh pakai pil biasanya karena ini keluhan nyeri hebatnya berkurang. Bukan tidak pernah sih, jarang sekali saya menyarankan pakai IUD. Nah, karena kalau IUD bisa memperberat nyeri haid, itu ada seperti itu. Jadi sangat personal, tergantung kondisi masing-masing orang gitu ya. Tidak bisa disamarata. Dan saya juga pernah tahu nih dok, kalau alat kontrasepsi ini selain untuk wanita yang sudah menikah, bisa juga untuk wanita yang belum menikah ya dok ya, terutama pil katanya bisa memperlancar haid, itu benar nggak sih dok? Oh bisa, ini tergantung tujuan tadi ya. Iya. Nah, belum menikah bukan berarti belum berhubungan seksual ya. Iya. Nah, jadi kalau dia belum menikah tapi sudah berhubungan seksual, maka tadi saya bilang, nah ini kondom, ini alat proteksi, ini bisa dipakai. Yang kedua, pakai pil bisa. Pil itu keuntungannya apa? Keuntungannya haidnya mesti teratur. Ya, pasti teratur. Kalau kita minumnya bagus, tepat waktu, sesuai dengan anjuran gitu ya, haidnya bisa diprediksi. Nah, tanggalnya tanggal berapa, sampai tanggal berapa, nanti haidnya tanggal berapa hari, jumlah haidnya seberapa, bisa diprediksi. Nyeri haidnya berkurang, bisa. Jadi memang bisa untuk mengatur haid. Kemudian pil-pil yang generasi baru itu yang zaman sekarang ya itu ya, ada pil yang bikin mulus mukanya, ada. Jadi bisa untuk kecantikan. Jadi bisa untuk juga ya, dok? bisa untuk sebagai terapi. Jadi ada kadang anak remaja atau ya belum menikah gitu kan, jerawatnya banyak banget. Iya. Jerawat itu macam-macam penyebabnya kan. Nah, ada yang penyebabnya karena ya infeksi kotor, hormonal apa dan sebagainya, itu macam-macam. Tapi pada beberapa orang yang jerawatnya karena hormonal gitu ya, dengan konsumsi pil KB tertentu bisa mulus, bagus gitu. Jadi semua punya keuntungan dan kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Jadi bisa disesuaikan aja butuhnya. Terus dok, mau nanya lagi nih dok, yang biasanya orang sebut susuk itu dok? Susu itu gimana cara pemasangannya dok ya, dan apakah itu ada menimbulkan rasa seperti sakit? Kan biasanya juga takut karena udah termindset di otak ibu-ibu kan bedah kecil gitu ya dok ya, kalau nggak salah ya. Iya. Susu itu bahasa awam ya. Sebetulnya namanya adalah implan. Nah, saya punya nih contohnya implan ya. Implan itu contohnya ini. Nah, ini saya pinjam punya BKKBN. Ini namanya implan ya. Wih, alatnya ada pisaunya. Ini cuma alat aja, alat bantu pasang, tapi implannya sendiri kecil. Susah amat ya. Nah, ini. Nah, ya. Ini cuma alat bantu pasang. Ini adalah pisau bedah untuk membuat sayatan kecil. Nah, jadi biasanya implan isinya adalah batangan. Jadi batangan. Coba saya bukanya. Gini. Aduh. Nah, ini aja. Nah, ini sebetulnya cuma ini aja implannya. Nah, inilah. Cuma ini aja ini alat bantunya. Implannya sendiri cuma ini loh. Nih, coba. Ini batang karet kan, plastik ya, apa ya? Cuma 2 biji ini aja yang dipasang ya. Cara masangnya gimana? Cara masangnya memang menggunakan alat. Ini alat itu memang sedikit tajam gitu kan, karena memang untuk menyayat kulit. Jadi biasanya dipasang di lengan kanan atau kiri, bisa di lengan bawah sini, di bagian bawah sini ya. Jadi dipasang di bawah kulit, dibuat suatu sayatan kecil. Nah, sayatan kecil nanti dimasukkan ini yang tadi ini dengan bantuan alat pasang gitu ya. Nanti ini ditinggal di dalam tubuh nanti ini yang kecil ini tadi. Ditinggal di dalam sini, nanti sudah. Yang kecil ini mengandung hormon. Ya, hormonnya dilepas perlahan-lahan. Nah, jadi ini bisa habis dalam waktu kira-kira ya 2-3 tahun lah. Nah, gitu. Jadi lama dok ya? Lama. Jadi keuntungannya adalah metode KB jangka panjang yang tidak harus tiap bulan suntik, tiap 3 bulan suntik gitu. Bagi orang-orang yang lupa dok ya? Bagi orang-orang yang pelupa, tidak sempat, sibuk gitu. Bener juga nggak sih dok? Katanya kalau pakai susuk ini kita nggak boleh ngangkat beban yang terlalu berat. Bener nggak? Enggak juga. Tetap ini bisa aja beraktivitas seperti biasa ya dok ya? Rata-rata semua metode KB itu bisa untuk aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Ngangkat berat, ngangkat apa kira-kira? Galon mungkin dok. Ngangkat galon, nah kalau galon aja Strong woman kan dok. galon aja mah aman Karena gitu ada kan. suaminya di rumah. Enggak juga, galon itu aman aja. Saya pikir ngangkat mobil gitu kan. Nah, enggak, kalau galon aja aman, enggak akan pindah kok dia.
Asal pemasangannya benar, dia relatif lebih aman gitu ya. Karena kan yang kita tahu kan dok, kalau pakai susuk itu salah satu kekurangannya kan nggak boleh ngangkat yang berat-berat gitu kan dok. Selama pemasangannya aman, benar, kemudian dia tidak ada komplikasi, aman aja sih. Berarti bebas beraktivitas seperti biasa aktivitas ya dok ya? Biasa sehari-hari bisa gitu. Termasuk kembali lagi ke IUD. Nah, ya pasti banyak yang, dok saya pakai IUD boleh nggak saya olahraga gitu. Takut lepas kayaknya. Kalau kita lompat-lompat takut lepas gitu ya. Enggak juga padahal gitu. Ini kan kalau udah dipasang ini dia nggak punya kaki, nggak mungkin jalan-jalan kok gitu ya. Kalau pemasangannya itu benar. Kemudian tidak ada komplikasi yang lain gitu kan ya, mesti aman aja. Ngangkat galon boleh. Apalagi. Jadi dengan adanya kontrasepsi dan alat-alat untuk mencegah kehamilan tadi itu bukan berarti kita bisa melakukan seks bebas dong dok? Kalau kita ngomongkan seks bebas gitu, itu ya sebetulnya seks bebas adalah suatu pilihan kan ya. Nah, suatu pilihan. Di sini kita tidak menghakimi tidak boleh seks bebas atau boleh seks bebas, tidak, saya tidak menghakimi gitu ya. Bagi mereka yang terpaksa melakukan seks bebas, pilihannya adalah kondom. Nah, itu satu untuk proteksi dari penyakit menular, yang kedua untuk jelas untuk mencegah kehamilan, gitu kan? Iya dok. Nah, intinya satu sih dok kayaknya dok, mencegah kehamilan sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin tentang hari kontrasepsi tentunya untuk mencegah kehamilan gitu kan, cuma punya efek samping yang diuntungkan dengan menggunakan kondom, mencegah infeksi kan gitu. Penyakit menular dan lain-lain. Penyakit menular seksual. Jadi kenapa sih kita kok harus kontrasepsi itu penting? Kira-kira kenapa? Tak tanya ganti, kan kamu dari tadi tanya saya terus. Waduh. Sekarang saya tanya, kenapa kira-kira penting kontrasepsi? Ya harapan kita sih, kehamilan itu sesuatu yang kita inginkan kan. Ya. Nah, kalau diinginkan itu harus direncanakan dengan baik. Nah, jadi kita harus jadi tanggung jawab pada diri kita sendiri dan tanggung jawab pada generasi yang kita lahirkan gitu kan. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang kurang peduli dengan generasi yang kita lahirkan. Dalam arti apa? Yang penting saya banyak anak banyak rezeki gitu. Tapi di balik banyak anak banyak rezeki, banyak juga tanggung jawab besar yang harus kita pikul. Gimana cara kita membesarkan anak, sekolahnya dan lain-lain gitu ya. Bukan hanya masalah uang sih sebetulnya, tapi masalah kasih sayang kayak apa gitu kan. Nah, jangan sampai nanti kalau anaknya masih menyusui, masih 6 bulan, tahu-tahu ibunya sudah hamil lagi gitu kan. Karena ibu hamil muda itu bukan berat, lelah, capek, stresnya lebih tinggi, sakit, nggak enak semua. Pernah rasakan hamil muda belum? Belum. Nanti ya kalau udah nikah, kalau sudah hamil, kondisi hamil muda itu mual, muntah, badan rasa sakit semua gitu ya. Itu sesuatu yang normal dan bukan yang berat, itu bukan. Cuma bisa kita bayangkan dalam kondisi mual muntah, kita harus merawat anak yang masih mungkin 6 bulan, butuh menyusui gitu kan. Jadi kita harus sehat dulu supaya anak yang kita lahirkan sehat. Nah, jangan sampai kondisi kita nggak sehat, terus berharap ingin punya generasi yang sehat. Nah, jangan sampai begitu. Jadi kita harus sehat dulu supaya bisa melahirkan generasi yang baik. Tujuannya itu sebetulnya. Ada lagi? Lengkap penjelasan dari dokter Dian, terima kasih. Sama-sama. Sudah dikasih penjabaran tentang apa-apa jenis-jenis kontrasepsi, terus efek-efek sampingnya bagaimana gitu sih. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh main-main ke poli saya di Rumah Sakit Pertamina ya. Nah, supaya bisa dapat informasi yang lebih detail lagi gitu. Betul, nanti Mas Iki mau memprogram kehamilan Sama programnya. Untuk Mas Iki sama Mbak Lia sebelum memprogram kehamilan, tolong diprogram dulu nikahnya kapan. Ya. Waduh. Itu yang harus cepatnya sebenarnya. Gitu ya, nanti bisa main ke poli saya. Siap. Oke. Terima kasih dokter. Oke dokter, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya dokter. Banyak sekali penjelasan dan edukasi yang sangat bermanfaat sudah dijelasin sama dokter. Ya, sama-sama. Jelas ya. semuanya. Okay. Kami pamit undur dulu dokter ya. Baik, terima kasih sudah main-main ke Terima kasih ya dokter. saya ya. Iya, dokter.